dimanapun kita berada, kita percaya kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, amin. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Setiap anak-anak muda Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau terus sembah Engkau, kami mau terus puji Engkau ya Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan atas kami Tuhan. Biar kami jadi anak-anak muda yang cinta mati-matian terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita percaya teman-teman, Tuhan Yesus adalah dasar yang teguh dalam hidup kita, amin. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan yuk. Kita aman ada di dalam Tuhan, haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Yesus kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Mari katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Masa depanku, masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Hey, Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Masa depanku, masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Sekali lagi, Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan sekali lagi, Yesus, kau dasar yang teguh, amin, amanku bersamamu. Oh Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari teman-teman di rumah, kita mau sama-sama terus sembah Tuhan, kita mau sama-sama masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mari aku mau ajak teman-teman yang di rumah, yuk kita tutup mata kita mau siapkan hati kita. Hatiku
sembah. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Kami rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Kami sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku, ya Tuhan, dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Mari kita sembah, kami sembah Kau Tuhan. Segenap hati kami merindukan Engkau. Kami sembah Raja yang mulia. Kami rindu Engkau hadir Tuhan. Kami sembah Yesus. Jamah setiap kami, sebab kami rindukan Engkau Terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah Tuhan. Yesus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk
Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih buat hari ini Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu setiap hari di sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda yang menonton acara ini Tuhan, berkati mereka, berikan mereka telinga seorang murid supaya bisa menjadi rema dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Shakers, hari ini aku mau sharing dengan judul adalah teladan. Teladan sendiri itu adalah sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh. Walaupun teladan sendiri itu bisa positif, bisa negatif. Seperti contoh dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam hidup keluarga kita, biasanya seorang anak kecil akan meneladani apa yang orang tuanya lakukan. Biasanya anak kecil akan lebih sering menjadikan orang tuanya sebagai teladan berdasarkan apa yang mereka lihat. Bukan berdasarkan apa yang orang tuanya katakan. Sama seperti kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak di sekeliling kita yang dapat kita lihat dan dapat kita jadikan teladan. Bahkan hidup kita juga bisa menjadi teladan buat orang di luar sana. Bagaimana kita bisa berfungsi menjadi teladan yang baik di dalam keluarga kita, di lingkungan kita, di kampus kita, bahkan di tempat kita kerja. Yang pertama adalah memberikan teladan yang baik. Aku mau sama-sama buka di Titus 2 ayat 7-8. Biar aku yang bacain buat teman-teman. Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Menjadi teladan itu gak mudah teman-teman. Karena sebagai seorang anak Tuhan, kita harus memberikan teladan yang baik dalam keadaan apapun. Saat apapun, di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang di luar sana, bagi teman-teman kita di luar sana? Gampang banget teman-teman. Cukup satu, simple aja, baca firman Tuhan. Karena menurut aku pribadi firman Tuhan itu adalah sebagai satu guidebook dalam kehidupan kita. Karena banyak banget contoh-contoh yang dapat kita pelajari, dapat kita jadikan teladan di Alkitab. Aku mau bagi beberapa contohnya aja. Misalkan di dalam Alkitab itu ada contoh seperti bagaimana cara kita berdoa seperti Nehemia, taat seperti Daniel, memimpin seperti Musa, berjuang seperti Daud, membangun seperti Nuh, belajar percaya seperti Maria. Ada juga bagaimana cara kita melayani sesama kita seperti apa yang dilakukan oleh Marta. Berani seperti Petrus, dan yang paling penting mengasihi seperti Yesus. Banyak banget teladan dan contoh yang bisa kita pelajari dari Alkitab kita. Banyak orang bertanya-tanya bahwa bagaimana caranya aku menjalani hidup aku saat ini. Gak tahu ke depannya mesti ngapain, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Mungkin kita putus asa, mungkin kita berpikir Tuhan ini gimana caranya kita menjalani kehidupan kita ke depannya. Aku khawatir. Bagaimana aku menjadi teladan sementara aku juga khawatir. Gampang banget. Seperti keluarga tadi, kita seorang anak akan meneladani orang tua kita. Maka kita harus meneladani apa yang telah Tuhan Yesus contohkan ke dalam kehidupan kita. Seperti contoh paling gampang adalah Tuhan Yesus selalu memberkati kita dalam keadaan apapun. Selalu jagain kita dalam keadaan apapun. Walau itu adalah hal-hal kecil dalam kehidupan kita, seperti bagaimana Tuhan menjaga kita dalam perjalanan kita dari rumah ke sekolah, ke kampus. Bagaimana Tuhan menjaga kita pada saat kita istirahat di rumah. Menjadi teladan itu dampaknya sangat besar teman-teman. Karena kita gak pernah tahu apa yang kita lakukan itu bisa menjadi suatu teladan bagi orang lain. Mungkin secara gak sadar hal-hal yang kita lakukan itu dilihat oleh sekeliling kita. Walaupun itu hal kecil. Seperti contoh bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu harus menjadi teladan pada zamannya mereka. Tuhan Yesus udah kasih contoh banyak banget. Bagaimana menjadi teladan yang luar biasa. Sekarang giliran kita. Bagaimana kita menjadi teladan dalam keadaan pandemi seperti ini. Di kantor kita, di keluarga kita, di kampus kita. Bagaimana supaya orang bisa melihat, wah
kok dia bisa ya tetap tersenyum di saat keadaan seperti ini. Kok dia masih bisa ketawa di keadaan seperti ini. Gue mau tahu kenapa. Gue mau tahu kenapa. Dan saat orang itu tahu, mereka akan mengenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ada di dalam diri kalian yang selalu menjadi teladan buat kita dimanapun kita berada. Gue akan mau membagiin satu kalimat kecil, kata-katanya seperti ini. Cinta itu bukan didasari dari kata karena, tapi cinta didasari dari kata walaupun. Itu seperti Tuhan mengasihi kita bukan karena aku mengasihimu anakku, karena kamu mengasihi aku, enggak. Tapi Tuhan mengasihi kita walaupun keadaan kita seperti ini. Walaupun terkadang kita merasa gak pantas untuk dikasihani oleh Tuhan. Gue lagi dalam keadaan yang gak pantas untuk ngomong sama Tuhan. Tapi gue mau ajarin sesuatu. Bukan karena kamu mengasihi aku maka aku mengasihimu. Tetapi aku mengasihimu walaupun kamu tidak mengasihiku. Bukan karena aku berdoa untukmu karena kamu berdoa untukku. Tetapi aku mau berdoa untukmu walaupun kamu tidak mendoakan aku. Bukan aku mau berkorban untukmu karena kamu juga berkorban untukku. Tetapi aku mau berkorban untukmu walaupun kamu tidak berkorban untukku. Banyak hal-hal seperti ini yang kita alamin di kehidupan kita, kehidupan pertemanan kita. Terkadang kita mau mengasihi orang karena orang itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita mau berteman sama mereka karena mereka berteman sama kita. Dan secara gak sadar mungkin kita melakukan itu terus menerus. Tetapi Tuhan Yesus mau kasih tahu satu hal bahwa walaupun dia musuhmu, walaupun dia orang yang mungkin kalian benci, tapi kalian harus belajar mengasihi mereka. Supaya mereka bisa melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kalian dan menjadikan kalian teladan mereka. Saat kalian bilang sama teman kalian, aku memaafkanmu bukan karena kamu yang minta maaf duluan. Aku memaafkanmu karena aku mengasihi engkau. Walaupun mungkin engkau belum minta maaf sama aku, tapi aku mau memaafkanmu. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni aku. Aku mau menjadi sahabatmu, aku mau mengasihimu. Karena Tuhan sudah mengasihi aku terlebih dahulu. Bisa bayangin gak teman-teman? Tuhan Yesus mengasihi kita bahkan saat kita masih di dalam perut ibu kita. Saat kita belum baca Alkitab, belum kita berdoa. Karena mungkin kita suka lupa bahwa kalau gue biasa baca Alkitab 1 jam, gue mau baca Alkitab jadi 2 jam. Biasa gue berdoa cuma 10 menit, gue mau jadi 30 menit. Supaya Tuhan Yesus makin sayang sama gue. Terkadang benar pemikiran seperti itu, tapi gue mau coba kita balik ya. Bukan karena kita baca Alkitab dari 1 jam jadi 2 jam, maka Tuhan Yesus sayang sama kita. Dari menyiapkan waktu untuk berdoa dari mungkin 30 menit jadi 1 jam, maka Tuhan Yesus makin sayang. Tetapi coba kita balik, kita tambah waktu berdoa kita dari 1 jam jadi 2 jam. Baca firman dari cuma 10 pasal jadi 20 pasal. Karena kita yang mengasihi Tuhan secara lebih. Bukan karena kita mau Tuhan Yesus mengasihi kita lebih. Enggak teman-teman. Tapi kita melakukan itu karena kita yang sayang banget sama Tuhan. Makanya kita mau serahin semua waktu kita kalau bisa. Karena kita mau ketemu sama Tuhan. Karena banyak banget teladan yang bisa kita lakukan dari Tuhan. Coba bayangkan seberapa banyak waktu yang kau ambil selama sehari-hari ini supaya untuk nanya sama papamu yang di surga. Sama ayahmu yang di surga. Pa, bagaimana aku berjalan dalam keadaan seperti ini? Bagaimana aku menjadi teladan buat teman-temanku? Bagaimana aku mengasihi mereka? Pa, boleh enggak ajarin aku bagaimana mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku? Enggak gampang teman-teman untuk jadi teladan. Apalagi dalam keadaan-keadaan seperti ini. Aku enggak pernah bilang bahwa saat kalian kenal Tuhan, saat kalian makin rajin baca Alkitab, makin sering berdoa sama Tuhan, kehidupan kalian menjadi akan lebih mudah, enggak.
keadaan di luar sana semakin lama semakin buruk. Kita semakin bingung mau gimana. Kita semakin takut. Karena banyak banget masalah yang kayaknya kok gak berhenti-berhenti gitu loh Tuhan. Tapi seharusnya kalau kita mau baca Alkitab, kita mau menjadikan Tuhan sebagai teladan dalam hidup kita, harusnya kita gak akan pernah takut. Karena Tuhan sendiri udah tunjukkan bahwa bagaimana Tuhan bisa membantu bangsa Israel membelah lautan yang secara akal logika kita itu gak mungkin dia bisa belah lautan supaya orang bisa menyeberangi laut. Teman-teman, kalau kita baca Alkitab secara detail, kita bisa dapat firman yang begitu luar biasa. Kenapa kita harus khawatir dalam keadaan kita seperti ini? Tuhan, aduh gue besok mau ujian, gue gak ngerti. Tuhan, gue baru aja dipecat dari kerjaan gue. Tuhan, gue gak tahu ke depannya mau gimana. Kita terkadang takut karena kita hanya melihat dari mata kepala kita sendiri bahwa masalah yang kita hadapi itu begitu besar. Tapi kita lupa bahwa ayah kita itu lebih besar dari apa yang kita hadapi. Kalau zaman dulu Tuhan aja bisa belah lautan supaya bangsa Israel waktu dikejar-kejar Mesir selamat menyeberangi laut. Burung-burung di udara pun gak dibiarkan Tuhan lapar. Masa kita yang anaknya akan Tuhan biarkan begitu aja? No, enggak. Bahkan Tuhan rela mati di kayu salib menjadi teladan bagi kita. Bahwa dia mau kasih tahu bahwa aku mengasihimu anakku walaupun saat itu engkau dalam keadaan berdosa. Aku mau mengasihimu supaya engkau pulang kepada aku. Bayangkan kasih yang begitu besar yang bisa mengubah hidup kita. Itu juga bisa menjadi contoh buat orang lain dan mengubah kehidupan teman-teman kita. Ingat bahwa satu orang percaya seluruh keluarga diselamatkan. Kalau kalian percaya jangankan keluarga kalian, kampus kalian, tempat kerja kalian, mungkin tempat les kalian, tempat kalian nongkrong mungkin. Teman-teman satu geng kalian, di saat kalian percaya, semuanya akan berubah. Bayangkan 1-2 orang berkumpul, Tuhan hadir. Saat kalian bisa bawa satu teman kalian ketemu Tuhan, Tuhan akan hadir. Gak gampang memang teman-teman, untuk menjadi teladan supaya teman kita mau diajak untuk kenal Tuhan Yesus itu gak gampang. Gimana sih cara paling gampang? Tunjukkan dengan kehidupan kalian. Karena apa yang manusia lihat itu akan terekam di memorinya mereka. Dan kalau itu akan terus dilakukan, itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Saat kita mau hidup kudus dan kita lakukan terus menerus, itu akan menjadi suatu gairah, suatu kehidupan kita. Suatu kebiasaan yang sudah kita lakukan. Saat kita udah sering ngomong sama ayah kita yang di surga, itu akan menjadi lebih sering dan seakan-akan kita udah gak, dalam tanda kutip kita udah gak berdoa lagi. Tapi kita lebih bicara, ngobrol sama papa kita. Gue mau ingetin satu hal teman-teman, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tuhan akan selalu ada buat kita. Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia gak pernah pergi, dia gak pernah tinggalin. Aku gak pernah tinggalin teman-teman. Dia selalu ada di sisi kita, bahkan kita tertidur dia jagain kita waktu kita tidur. Tapi terkadang kita yang lupa bahwa Tuhan itu hadir di situ. Kalau aku boleh bilang, terkadang kalau ada masalah, kenapa Tuhan berikan? Karena Tuhan itu udah kangen. Supaya kita berdoa lagi, karena banyak di antara kita berdoa saat kita sudah mulai ada masalah. Gue akan tutup ini dengan satu pemikiran bahwa sejauh apapun kita pergi, sejauh apapun yang kita lakukan, sejauh apapun dosa yang kita lakukan, Tuhan itu akan terus lihat kita. Karena dia berharap suatu saat anaknya akan kembali ke sisi bapaknya. Tuhan gak pergi teman-teman. Tuhan stay di situ. Ikutin kita terus. Tapi kita yang gak pernah mau ngeliat ke belakang. Dan kita lupa dan gak sadar Tuhan ada di belakang kita. Yuk teman-teman yang di rumah, sebelum kita doa tutup. Mungkin kita udah
melakukan dosa yang mungkin kita pikir gue udah gak pantas lagi. Gue udah gak pantas lagi untuk ketemu Tuhan. Gue udah gak pantas lagi untuk jadi teladan. Tapi gue mau berdoa buat kalian semua yang nonton acara ini. Tuhan, Engkau berkati setiap dari kami Tuhan. Engkau yang berkati hamba-Mu ini, Engkau yang berkati teman-teman kami yang ada di rumah. Kami rindu untuk bertemu dengan Engkau. Kami rindu untuk ngobrol sama Engkau sebagai anak dan sebagai seorang ayah. Tuhan, maafkan segala dosa yang kami lakukan. Maafkan kalau aku pernah lupa bahwa aku punya Allah yang luar biasa. Maafkan jika aku selalu fokus pada masalahku. Karena aku gak pernah sadar bahwa ayahku sendiri ada selalu di belakangku, menjagaku. Tuhan, hari ini kami mau berjanji bahwa kami mau menjadikan Tuhan sebagai teladan dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa menjadi teladan bagi orang di luar sana. Tuhan, Engkau yang berkati kehidupan kami, Engkau yang berkati keluarga kami, teman-teman kami, pekerjaan kami. Biarlah banyak orang mengenal Tuhan karena hidup kami. Biarlah juga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan buat ibadah-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah semua yang kami boleh dengar hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami lakukan karena kami sayang sama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Yuk teman-teman yang di rumah sebelum pulang kita mau sama-sama doa berkat. Boleh angkat kedua tangan kalian. Engkau akan terus dibawa naik, Engkau tidak akan turun. Engkau akan menjadi prajurit-prajurit yang luar biasa di akhir zaman ini. Dimanapun Tuhan tempatkan Engkau berada. Terimalah berkat yang sempurna. Pujian, rahmat Tuhan hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you all, see you. Hai teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah online Youth Shakers. Untuk teman-teman yang rindu memiliki komunitas, bisa langsung DM ke Instagram kami di Instagram @shakersyouthcheese. Selain itu, untuk ibadah selanjutnya masih bisa diikuti secara online di tanggal berikut ini. Sekali lagi, jangan lupa follow Instagram @shakersyouthcheese karena semua event, semua informasi, update berita akan kami informasikan melalui sosial media kami. Jadi jangan lupa di follow ya teman-teman, dan subscribe juga channel YouTube kami. Terima kasih, stay safe and God bless you.